Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Negara kita atau daerah kita sedang dalam keadaan COVID-19, tapi ibu tetap berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Tetap jaga jarak, pakai masker bila bepergian, rajin-rajin cuci tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dipimpin oleh minta tolong Ibu sama Asela. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah yang doa dimulai. Amin. Pembelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah kelanjutan daripada materi yang sudah kita bahas pada pertemuan berikut yang lalu, yaitu bentuk-bentuk interaksi yang asosiatif. Sekarang kita membahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kalau yang asosiatif itu mengadakan adanya menghubungkan satu pendapat, ini kebalikannya. Kalau yang disosiatif adalah menunjukkan adanya pertentangan atau konflik. Tujuan daripada pembelajaran ini melalui model pembelajaran problem based learning, kalian mampu untuk pertama mengidentifikasikan bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Yang kedua, kalian mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, kalian nanti akan menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum jauh kita mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi yang disosiatif ini, coba perhatikan gambar berikut. Bisa kelihatan ke belakang? Dari gambar berikut, gambar nomor 1. Siapa yang sudah bisa memberikan pendapatnya? Preti. Tentang pemilihan ketua OSIS. Ya, benar. Benar. Ini kelihatan di sini adanya kegiatan atau interaksi pemilihan. Ini berlangsung di sekolah, pemilihan ketua OSIS. Dalam pemilihan ketua OSIS ini bisa kita lihat kalau misalnya si Ronaldo sebagai kandidat untuk dijadikan sebagai ketua OSIS. Yang kedua si Yesa dijadikan sebagai kandidat untuk ketua OSIS. Yang pada pemilihan ketua OSIS antara si Ronaldo dengan si Yesa itu disebut sebagai kompetisi. Tapi kompetisi di sini sifatnya memunculkan adanya namanya mengarah pada konflik, yaitu proses individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Itu salah satu contohnya tadi. Dari gambar yang kedua. Siapa yang bisa? Iya, Immanuel. Perdebatan atau Iya, Immanuel. perdebatan atau berdiskusi, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Immanuel. Gambar yang ketiga. Saya, Bu. Iya, seru nih. Tentang adanya perkelahian. Iya, adanya perkelahian. Dari ketiga gambar ini menunjukkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Berarti ada pertentangan, ya kan? Ada pertentangan. Yang pertama tadi disebutkan si Preti atau si Asela tadi, adanya itu Yang pertama namanya kompetisi. Yang kedua tadi adanya kontravensi atau suatu konflik atau masalah yang terjadi dalam diskusi. Apa itu kontravensi ini? Kontravensi itu adanya sesuatu hal yang tidak unek-unek yang ada dalam pikiran kita, yang tidak kita setujui tapi tidak kita sampaikan. Itu. Yang ketiga adanya seperti yang katakan si Seruni tadi, adanya konflik. Berarti pertentangan. Ini bisa kita lihat kalau sekarang yang terjadi di negara kita adanya demo-demo, yaitu dengan adanya apa? Kenapa bisa terjadi
yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan keinginan yang diinginkan oleh pihak buruh. Itu termasuk contoh daripada bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Jadi untuk itu bisa kita simpulkan, kalau bentuk-bentuk daripada interaksi yang disosiatif itu ada berapa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Preti. Kompetisi, kontravensi, dan konflik. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Preti. Jadi ketiga itu contoh-contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Apa contoh kontravensi tadi? Oke. Saya, Bu. Ya, Yesa. Kalau kompetisi contohnya pemilihan ketua OSIS. Kalau kontroversi contohnya perdebatan dan diskusi. Kalau konflik contohnya demo-demo mahasiswa atau buruh tentang hak cipta kerja. Iya, bagus. Dari jawaban yang diberikan oleh Yesa tadi itu sudah menunjukkan adanya contoh-contoh perbedaan. Yang mana itu pertentangan, yang mana itu kompetisi, dan yang mana itu kontraversi. Sampai di sini Ibu harapkan kamu sudah mampu memberikan penjelasan apa itu. Jadi dari contoh yang diberikan Yesa tadi sudah bisa kamu menyimpulkan apa itu kompetisi, apa itu kontravensi, dan apa itu konflik. Jadi untuk lebih mengetahui pemahamanmu tentang materi yang sudah kita bahas hari ini, di sini Ibu sudah menyediakan namanya LKPD. Silakan kamu bentuk kelompok, satu kelompok, ini satu kelompok. Kalau dikerjakan, Ibu kasih waktunya beberapa saat. Silakan dikerjakan. Tetap jaga jarak. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Ya, sudah selesai? Silakan kelompok sebelah sini mempresentasikannya. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok kontravensi. Dan berikut hasil analisa dari kami. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan bentuk interaksi sosiatif apakah yang terjadi pada gambar di atas. Jawabannya kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Seperti yang tampak pada gambar, yaitu kompetisi tarik tambang dan kompetisi lomba lari. Nomor 2, analisislah apa pengaruh interaksi sosial dan sosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Jawabannya, pada bidang ekonomi mereka mendapatkan hadiah yang mungkin sedikit membantu. Pada bidang sosial, yang kalah pasti akan merasa sedikit kesal dan sedih. Dan pada bidang budaya, kita akan saling memahami budaya orang lain atau memahami kita sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Yang berikutnya, Kelompok kompetensi ingin mengatakan hasil diskusi kami. Ya. ya, dari hasil diskusi kalian tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari kedua gambar itu terjadi adanya kompetisi, yaitu pertandingan tarik tambang dan lomba lari. Yang kedua itu pengaruhnya terhadap kebudayaan, budaya, sosial, ekonomi, yaitu di
ekonomi. Siapa yang juara dari pertandingan tersebut akan mendapat hadiah. Yang kedua, dari sosialnya, pihak yang kalah akan merasa kurang menerima kalau negatifnya. Sedangkan yang ketiga, adanya kebiasaan bahwa dalam pertandingan itu pihak yang kalah itu tidak merasa tidak menerima kemenangan dari pihak lawan. Jadi ibu harap pelajaran kita hari ini bisa kamu pahami dan bisa kita simpulkan sama-sama bahwa bentuk daripada interaksi sosial itu, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Ronaldo. Simpulannya adalah bentuk-bentuk atau proses interaksi asosiatif yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu. Contohnya perlombaan atau kompetisi lainnya. 2. Kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau golongan-golongan tertentu. Contohnya saat berdiskusi kita tidak setuju dengan jawaban yang lain. Yang 3, pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Iya. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah supaya pertemuan berikutnya kita bisa membahas materi tentang lembaga sosial dan bentuk-bentuk lembaga sosial yang membaca di rumah. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak kemanapun kalian harus pergi. Salam sehat dan sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi.